Kembali lagi di Mita Live bareng Otong Setiabudi. Ya, masih setia ya nonton Mita Live di hari Rabu ini ya. Masih di bulan Kartini nih, kali ini kita Midnight Live mau ajak ngobrol sama WNI yang pertama kali menjadi profesional performer. Profesional performer di US and UK. Tahu nggak apa tuh? Saya juga nggak tahu. Itu tuh pusat teater profesional dunia. Keren banget nggak? Nah, WNI ini perempuan muda yang berbakat. Dia juga turut berkontribusi agar generasi muda bisa mengikuti jejak suksesnya. Gitu sukses bro. Nongkrong mulu sih lo. Bagaimana kisah suksesnya? Kita lihat bareng-bareng aja nih. Ada Fatma Ayu di sana. Pemirsa, di bulan Kartini ini aku mau ajak kalian buat ketemuan sama sosok muda yang berprestasi. She's an actress, singer, dan juga West End professional performer di UK yang namanya sudah dikenal luas di panggung teater musikal di internasional. Siapakah dia? Penasaran kan? Yuk ikuti keseruanku. Dan pemirsa, di samping aku udah ada Desmonda Katobel. Hai Desmonda, apa kabar? Kabar baik. Baik, Desmonda ini adalah an actress, singer, West End professional performer di UK. Betul. Dan merupakan perempuan, bahkan WNI pertama ya, pertama. yang menjadi actress atau mendapatkan Lead role di West End. Betul. For your information ya pemirsa, jadi West End ini seperti Broadway-nya di London, UK, ya di iya, London. betul. Kalau Broadway itu di US, West End itu di UK, Di dan UK. itu sangat prestisius dan juga susah banget nembusnya. Susah banget sih, benar. Bisa diceritain nggak sih perjalanan karir kamu dari seorang Monda yang asli Indonesia bisa berkarir di London? Wah, perjalanannya ceritanya panjang sih sebenarnya. Cuman mungkin cerita pendeknya adalah aku itu daftar kuliah ke London awalnya karena pandemi nih, kan ceritanya pandemi. Dulu aku kerjanya korporat, kayak jurusan komunikasi kan. Dulu aku Kom UI, jadi aku kerjanya di korporat komunikasi. Terus aku pas pandemi, everything stops, right? Semua berhenti. Tapi aku juga selama aku kuliah, selama aku kerja korporat tuh aku selalu ikut komunitas teater di Jakarta. As a hobby? As a hobby, komunitas teater di Jakarta selama sepanjang itulah. Sekitar ada 8 tahunan lah aku ikut komunitas teater di Jakarta, musical teater. Terus pas pandemi aku kayak, because anything could happen. Pas lagi COVID itu tuh kayak dunia tuh berhenti gitu kan, kayak apa nih yang bisa terjadi lagi gitu ya kan. Jadi aku daftar lah sekolah, literally Google 1 year master's program musical theater in London gitu. Literally muncul lah ya. Terus aku daftar karena aku daftar aja gitu, iseng-iseng. Kayak mencoba aja kan, mencoba peruntungan. Jadinya pas sudah daftar malah keterima ke sekolah-sekolah ini. Salah satunya adalah Royal Academy of Music yang akhirnya menawarkan aku scholarship. Dan aku terbanglah tuh ke London at the end of COVID. Jadi akhir 2021 itu aku berangkat ke London untuk memulai master's degree aku di Royal Academy of Music, which is 1 year program in musical theater. Dan disitulah yang benar-benar kesempatan itu langsung terbuka lebar. Jadi apa ya, menurut aku perjalanan itu adalah nekat gitu. Nekat dan nggak disengaja. Sebuah momen nekat yang kayak ya coba aja lah dulu, dan akhirnya it really leads to something so much bigger than I imagined, ya kan. Jadi aku masuk sekolah itu langsung terbukalah kesempatan-kesempatan itu, dapat pengalaman-pengalaman baru, dapat kerjaan langsung pas lagi di sekolah, terus dapat agent yang selanjutnya tuh mereka yang kasih aku audisi. Jadi aku bisa audisi jadi Jasmine di Disney Aladdin, aku bisa audisi jadi Eurydice di Hadestown. Itu karena ya udah jadi professional actor kan, so I have an agent
who represents me, so I just keep auditioning dan dapatlah role ini. Yang dibutuhkan seperti apa sih kemampuan yang dibutuhkan as a lead role yang ada di West End? Kan West End ini salah satu yang prestigious, hanya 2, Broadway dan juga West End, dan itu Betul. susah banget nembusnya. Susah banget. Kemampuan apa sih yang harus dibutuhkan untuk menjadi actress gitu? Kemampuan tentunya acting ya. Acting itu harus utama banget karena again competition is huge. Banyak banget sekolah-sekolah performing arts di di London yang mereka setiap tahun tuh ngeluarin aja gitu kan lulusan-lulusan aktor-aktor yang bagus-bagus banget gitu. Yes. So like the competition is really hard. Terus acting pasti harus, kalau nyanyi pasti harus karena kan aku musikal ya. Yeah. Jadi harus bisa nyanyi yang bagus dan bisa mengawinkan keduanya itu. Nari bisa lah kayak sebisanya lah gitu ya kan. Pokoknya as long as you look comfortable on stage, I think you're good. Tapi yang memang harus penting banget itu nyanyi dan actingnya sih. Jadi kita harus punya 3 nih, singing, acting, and dancing. Yes. Kalau bisa dancing aja nanti jadi pohon aja. Betul. Jadi Bisa. snowman doang, cuman nyiprat-nyipratin salju doang gitu ya. Gitu. Jadi harus punya ketiga-tiganya. Nah, menurut kamu kenapa selain kamu punya ketiganya, apa yang saat ini dibutuhkan di West End, terutama karena memang apakah diverse itu nyata begitu kan, sebagai orang Asia kan kayak jarang gitu ya dulunya ya. Apakah sekarang juga mempunyai kesempatan yang begitu besar orang Asia terutama Indonesia untuk tampil dan juga berlaga di West End gitu? Menurut aku iya sih, salah satu alasan atau misalnya one of the factors that I actually got the chance to do a lot of different roles itu karena aku orang Indonesia. Again, like the first Indonesian national WNI pertama yang di Indonesia yang tampil di West End, they've never seen anyone like me. Like walaupun bukan merasa kayak special gitu ya, cuman kayak You are. tapi kayak beneran kayak mereka nggak tahu orang Indonesia tuh bisa, we can bring so much. Aku bisa menyenangkan, ya kan, friendly, ramah gitu. Corporate juga. Jadi mungkin menurut aku itu sangat membantu sih. Memberikan aku tempat di industri ini yang orangnya tuh banyak banget gitu. Jadi like being someone who is from Indonesia, kita punya keunikan itu, like kita bisa tambahin the diversity. The color among this all of these companies, we can bring our own color. Dan mereka tuh memang nyari yang baru gitu ya, unik dan baru. And I feel like Indonesians, karena kita jarang direpresentasikan di London atau misalnya di Broadway, mereka sangat kayak wah, orang Indonesia gitu. Ada juga talenta muda yang berprestasi gitu ya. Betul. So and obviously because pastinya dengan talenta yang aku punya atau yang orang-orang Indonesia punya, itu sangat-sangat we have a place there, you know what I mean? Dan itu karena like people want diversity, people want nggak cuma yang itu aja gitu, kayak udah bosen lah kalau yang itu aja. Something new, bring something new place gitu ya. Exactly. Okay. Apa sih tantangan yang kamu hadapi ketika kamu sudah masuk di dunia theatrical music di sana gitu? Dari 2022 sampai 2026, tantangan apa yang paling kamu inget dan aduh ini kayak susah tapi sebenarnya I got it gitu. Apa ya? Tantangan yang paling besar sih menurut aku, karena aku pas lagi ke London, aku tuh tidak tahu apapun. Yes. Literally nggak tahu, I don't have any predecessor, so nggak ada yang bisa ditanyain gitu, kayak ini tuh gimana ya gitu. Jadi kan ada senior ya di situ. Nggak ada senior. Senior Indonesia nggak bisa nanya-nanya apapun, so like I literally figure it all out by myself. Jadi itu menurut aku tantangan yang paling susah sih, karena literally start dari nol kan. Tapi menurut aku that actually also my advantage, karena I'm so open to learn. Aku tuh kayak mau tanya, mau tahu. Aku tuh harus kayak gimana sih kalau kayak gini tuh apa sih maksudnya, artinya, like so I literally figure it out dari nanya-nanya ke kanan kiri.
Dan that's the process that was kind of the hardest, is just figuring things out. Dan susah gitu ya kan, like bukan hanya figuring things out, bukan hanya belajar tentang industri, tapi juga belajar tentang hidup di London. Kayak mahal banget ya kan, rentnya mahal, terus cari kerja gimana, terus kayak harus gimana cara survive di di tengah kota, cara biar nggak nyasar ya kan di tube ya kan, atau pakai bus, kayak gimana caranya biar nggak nyasar. So I think that was the hardest one, and also juga the pressure of karena kan you get all of this opportunity, there's so many kesempatan tuh banyak banget, tapi it's up to you to be ready to be in the room to work and to be kind and be prompt, kayak harus tepat waktu, harus profesional, dan itu sesuatu yang untungnya aku sudah siap gitu. Aku nggak harus yang kayak kelimpungan, aduh gimana sih telat, atau kayak misalnya ngaret, atau misalnya harus aku nggak tahu nih cara siapin materialnya gimana gitu ya kan. So I was lucky that I had the opportunity, aku udah sempat 8 tahunan di komunitas teater di Indonesia, jadi aku tahu cara kerja di teater lah gitu, at least minimal kan. Bekerja sama orang. Betul. Nah, untuk sampai 4 tahunan ini atau 2022 sampai 2026 ya, mulai berkarir ya. Sudah berapa judul yang sudah kamu perankan? Mulai dari jadi Jasmine, Hadestown, atau masih banyak lagi? Aduh, aku kalau misalnya full show itu aku sempat di From Here to Eternity, aku pernah jadi Lorraine, terus aku pernah jadi alternate Kim in Miss Saigon. Kita pernah di Miss Saigon itu di Sheffield Crucible, terus Jasmine of course di Disney Aladdin, Eurydice in Hadestown. Tapi aku juga sering ikutan konser-konser gitu, kayak aku pernah ikut Stephen Sondheim Old Friends, sempat ikut Treason, sempat ikut apa lagi ya? Saking banyaknya ya. Depan atau next project apa ini yang kamu sedang persiapkan? Yes, so next project actually aku baru aja diumumin akan memerankan Mary Magdalene in Jesus Christ Superstar, bareng Sam Ryder, bareng Tyron Huntley, dan itu show-nya akan di London Palladium, which is the biggest theater in the UK. Itu akan akan running selama musim panas ya, summer season. So that's gonna be my next role. So after this trip in Jakarta, I'm gonna go back and start rehearsals immediately. Dan hari ini kamu akan ngasih kelas ya, di master class, yang nantinya kamu juga akan menularkan ilmu-ilmu dan juga pengetahuan yang kalian akan connected. Ada 150 orang yang datang di Usman Ismail di sini. Apa yang ingin kamu tularkan untuk nanti student-student atau juga peserta begitu, dan juga barangkali yang menonton Midnight Live kali ini atau juga Metro TV? Yang paling aku tularkan itu sebenarnya confidence mungkin ya. Jadi pede gitu, karena sebenarnya kita tuh punya banyak banget talenta yang super amazing gitu ya. Talenta Indonesia, like we have so many loads of talented people. Tapi yang kita nggak punya tuh justru kayaknya kepedeannya gitu. Dan aku pengen nularin kayak, guys, you are good enough, you are great enough, you are in the same level as a lot of this performers in the West End, dan gimana caranya kita bisa ke level itu dengan talenta-talenta yang kita punya gitu ya kan. Jadi adalah hack-hacknya, cara-cara menuju Roma tuh ada gitu ya kan. Karena gerbangnya udah dibuka sama Monda. Gitu. Terakhir nih, dalam rangka bulan Kartini, Hari Kartini gitu ya, apa yang ingin kamu sampaikan kepada para perempuan-perempuan yang udah pokoknya nekat aja mungkin atau tetap berjuang? Apa nih yang ingin kamu sampaikan secara general? Oh my God, aku pengen sampaikan, obviously I'm a girl's girl ya kan. Aku tuh I'm all for women doing incredible things. Jadi menurut aku perempuan-perempuan Indonesia, ini aku ke kamera yang ini, perempuan-perempuan Indonesia, kamu bisa melakukan hal-hal yang bahkan gak kebayang. Jadi nekat aja dulu, lakuin aja dulu, karena emang harus
harus sok-sok pede gitu. Harus sok-sok pede. Jadi pesan aku adalah harus sok-sok pede. Nggak usah malu-malu, nggak usah kayak nggak bisa. Underestimate. Iya, don't underestimate yourself. If you're, especially if you're a woman, you are capable of so much more. And I'm rooting for every single one of you. Oke, yeay, tepuk tangan buat Wanda, our girls girl. Yeah, I am. Terakhir, aku pengen dengerin suara kamu. Walaupun nggak bisa nari-nari, nyanyi ini dancing-dancing, tapi aku pengen dengerin untuk closing yang kita Apa pada ya? malam hari ini. Oke, aku nyanyiin dari Eurydice aja kak, dari Hades-san. A little bit. Flowers, I remember fields of flowers soft beneath my heels, walking in the sun. Yeah. Teman-teman Wanda, thank you so much Wanda. Keren banget, sangat inspiratif. Semoga sukses, makin melejit karirnya, makin mendunia. Pokoknya masih di Midnight Live, nanti kita bakal jalan-jalan kemana nih di Ladies Night kali ini nih ya. Ada punggawa baru Midnight Live. Jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.